Kesal sih enggak, tapi ya kita harus rela mengorbankan diri gitu ya. Untuk hal itu ada harga yang harus kita bayar ketika kita pengen sukses lah kasarnya. Ya, betul gitu. banget itu, Pak. Halo Sobat Cakep, kali ini jumpa lagi dengan saya Indriani di Bona Podcast. Dan pada episode spesial ini, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Pak Matius Peranginangin. Boleh saya hello dulu Pak Matius ke teman-teman? Hai tim Cakep. Halo teman-teman Cakep. Iya. Nah, teman-teman Cakep, perlu teman-teman ketahui bahwa Pak Matius ini merupakan Direktur Utama PT BPR NBP 32 Karawang yang sebelumnya merupakan salah satu karyawan di NBP 29 loh. Jadi pasti penasaran kan gimana sih perjalanan karir beliau dari semula di sini menjadi IC apa ya? Betul, pertama di IC. masuk di IC, kemudian sampai sekarang bisa menjabat sebagai Direktur Utama BPR NBP 32. Penasaran kan seperti apa perjalanan karirnya? Yuk kita tanya-tanya dulu. Oke, Pak Matius, halo. Hai. Kita jumpa lagi di sini ya, Pak ya? Iya, betul, Indri. Oke. Pak Matius, sebelumnya ketika pertama kali masuk ke NBP 29 itu menjabat apa, Pak? Sebelumnya ketika tamat kuliah saya sempat bekerja awalnya itu di asuransi Sinarmas ya. Di Bengkulu dengan posisi admin support. Kemudian setelah itu saya pernah bekerja di Telkomsel sebagai customer service. Kemudian setelah itu saya pernah bekerja di HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation selama 4 tahun. Nah setelah itu saya melamar ke PT BPR NBP 29 Pusaka Negara dengan jabatan utama dulu sebagai internal control ya. Wah, internal control ya. Betul. Itu selama di internal control pasti ada banyak ini ya Pak, rintangannya gitu dari job desk yang ada. Boleh dong sambil diceritain ini Pak, gimana tuh? Benar, memang terkadang kalau internal control itu sering dianggap musuh bagi bagian-bagian lainnya, misalnya marketing atau operasional gitu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi relasi atau partner bagi teman-teman yang lain, karena tujuan kita kan bukan untuk mencari kesalahannya, tapi memperbaiki apabila memang ada salah-salah pekerjaan mereka, ya kita bareng-bareng perbaiki gitu. Jadi kita bukan sebagai polisi lah kasarnya yang mengejar seseorang itu salah gitu, enggak, tapi bagaimana kita perbaiki untuk kedepannya gitu. Iya. Itu pernah nggak sih Pak ketika menjadi internal control ya, pasti ada nih misalnya dari salah satu karyawan di sini yang bukan melakukan kesalahan, mungkin lebih tepatnya lalai dalam pekerjaannya ya Pak ya, ternyata itu teman dekat kita sendiri dalam bekerja. Gimana tuh Pak caranya untuk menyampaikan bahwa dia ada salah loh di sini, tapi dengan tidak menyinggung? Kan biasanya apalagi kalau sebaya ya Pak, suka ada aja tuh yang namanya ketersinggungan. Oh kenapa nih gitu, padahal kan kita niatnya hanya untuk memberitahu. Nah dari Pak Matius sendiri tuh gimana tuh Pak cara menegur karyawan tersebut? Iya, jadi walaupun misalnya teman dekat, ya kita memang harus berani yang pertama, tapi harus ada dasarnya. Ketika dia melakukan kesalahan, artinya kita harus bawa SOP-nya nih. SOP-nya seperti ini loh, ini yang kamu lakukan harusnya seperti ini, kamu tidak melakukan seperti ini, tolong diperbaiki seperti itu sih. Jadi kita ketika bicara pun walaupun teman dekat ada dasarnya dulu kan, seperti itu. Jadi kita memang harus paham mengenai SK, SOP yang ada di internal kita gitu, betul. Berarti meskipun teman dekat ya Pak ya, kalau misalnya ada yang harus diperbaiki ya memang harus diperbaiki ya Pak ya. Betul. Meskipun itu teman dekat ya. Betul. Karena memang di satu sisi resiko pekerjaan kita ya. Iya betul. Resiko pekerjaan. Kan suka ada nih Pak judgement mungkin ya, atau mungkin penilaian orang-orang kalau yang di internal control, wah ini harus hati-hati nih nanti kesalahan kita bisa ketahuan nih. Itu gimana Pak cara menyikapinya? Ya memang betul ya, terkadang mereka pasti menutup-nutupin apabila memang ada kesalahan di lapangan ataupun di operasional misalnya. Tapi ya pintar-pintar kita juga untuk bergaul dengan mereka gitu ya. Jadi kalaupun misalnya memang bukan bagian dari kita, ya kita coba rangkul mereka, ya mungkin dengan tersendirinya nanti mungkin mereka terkadang keceplosan mungkin ya, keceplosan gitu ya. Jadi kita mungkin dapat suatu permasalahan yang bisa kita tarik dan kita kembangkan nanti sesuai dengan keadaan realnya di lapangan, seperti itu.
kalau misalnya sudah menjalin pertemanan mah itu emang kadang suka keceplosan sih ya Pak. Betul. Secara nggak sadar itu tuh ngasih tahu ke kita, oh ini celahnya nih. Betul. Oke teman-teman, jadi sekilas info mengenai posisi Pak Matius di internal kontrol ya Pak ya. Jadi harus berani untuk tidak disukai juga mungkin ya Pak udah ya. resiko ya. Resiko. Udah resiko menjadi internal kontrol. Setelah di internal kontrol kemana lagi nih Pak? Waktu itu setelah dari internal kontrol saya sempat di kepala bagian panding ya. Kepala bagian funding. Itu selama menjadi kepala bagian funding beda nih kan Pak, berarti kalau sebelumnya di internal kontrol nggak ada target angka nih Pak. Betul. Kalau di kabag funding itu kan pasti ada target angka yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu nih. Betul. Nah gimana cara Pak Matius untuk bisa mencapai target yang sudah diberikan oleh perusahaan itu Pak? Sebenarnya sedikit saya sharingnya. Sebelum saya ke Pak Panding dulu, sebenarnya saya sudah sempat dulu mengajukan resign dari NBP 29. Kok bisa? Ya karena mungkin ada sesuatu hal yang kurang pas gitu ya. Jadi saya sempat dulu udah memasukkan surat resign ke SDM kurang lebih sekitar bulan 5 tahun 2013 kalau nggak salah. Sampai mengajukan surat resign di SDM. Sudah. Wah. Cuma dalam perjalanan kemarin itu dikasih arahan sama direktur utama waktu itu supaya tidak resign gitu ya. Dan saya pikir-pikir lagi dan memang ada bargaining lah waktu itu ya. Iya. Jadinya saya tetap di PT BPR NBP sampai saat ini. Iya. Nggak bisa nggak sih? Maksudnya dulu terbayang nggak sih Pak bisa sampai di posisi sekarang gitu? Apalagi sudah mengajukan surat resign kayak gitu. Ya sebenarnya nggak pernah kepikiran, bahkan sempat dulu di awal untuk berkarir di BPR pun saya masih was-was. Dan bukan saya saja gitu, dan ada beberapa teman-teman dekat saya gitu memastikan, kamu yakin nggak berkarir di BPR, kamu yakin nggak berkarir di BPR, sempat seperti itu gitu. Makanya ketika saya melamar di NBP 29 dulu, udah diterima, saya sampai bergumul selama 1 bulan untuk memastikan saya ambil atau tidak untuk posisi ini gitu loh. Jadi kemarin itu sempat 1 bulan saya minta waktu ke direksi dulu ya, direktur utama dulu. Apakah saya seyakin-yakinnya untuk berkarir di sini gitu, karena beberapa tadi masukan dari teman-teman itu gitu. Cuma memang dulu alasan saya bahwa masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, yang harus saya selesaikan di Bank HSBC ya. Betul. Dan memang benar sih masih ada, tapi sembari itu saya menggumulkan apakah saya yakin berkarir di BPR gitu. Ternyata ketika waktu pertama kali saya ngantor, ada sedikit yang di luar pikiran saya gitu. Wah, jadi pas saya di depan dulu masih di kantor lama ya. Iya. Jadi ada ibu-ibu yang jualan masuk ke dalam kantor, terus sampai buka sendal gitu kan, terus jajar barang dagangannya di depan kantor itu. Ini BPA kok seperti ini banget dalam hati saya gitu. Nah, apa benar kata-kata teman-teman saya bahwa kamu yakin berkarir di BPR gitu awalnya itu. Tapi saya mantapkan bahwa saya sudah gumulkan dan saya sudah resign di HSBC dan saya akan pastikan berkarir di sini seperti itu. Ya, dan ketika saya melihat waktu itu kita juga masih ini ya, baru-baru saya masuk dulu untuk buku tabungan masih tulis tangan gitu. Dalam pikiran saya, apa percaya masyarakat dengan buku tabungan masih tulis tangan manual seperti itu gitu. Ternyata dalam perjalanan saya lihat cukup bagus juga ya untuk tabungan di PT BPR NBP 29 gitu, animo masyarakat itu cukup bagus. Dan saya perhatikan pun walaupun dengan model seperti itu, orang-orang percaya kok nabung di BPR gitu. Padahal tabungannya masih tulis tangan gitu. Betul, pada masa itu ya Pak. Betul. Tapi tetap banyak gitu masyarakat yang percaya. Iya, betul. Jadi banyak juga yang nabung waktu tahun 2012 ya, pertama bergabung di BPR ya. Banyak juga nasabah-nasabah, bahkan nggak sekitar 2012 atau 2013 dulu kebetulan kita dapat hadiah pundi juga ya, mobil ya. Jadi semakin menambah animo masyarakat untuk menabung di BPR NBP 29 gitu. Tapi kalau saya pribadi pun dulu, apa yakin nih nasabah-nasabah mau menabung dengan sistem tulis tangan gitu. Kita yang sudah di dalamnya aja sudah ya ada pertanyaan yang meragukan gitu ya Pak ya. Gimana lagi orang lain gitu. Cuma mungkin ada juga mungkin shock culture ya. Mungkin istilah anak zaman sekarang gitu, karena kan terbiasa dengan sistem yang sudah tersusun secara sistematis, terprosedur gitu kan. Untuk buku tabungan juga
di bank umum beda jauh lah ya dengan di BPR gitu. Tapi kesini ya saya semakin memahami bagaimana bisnis BPR itu gitu. Dan kesini juga kita BPR NBP 29 sudah print semuanya untuk buku tabungan ya. Sudah print semua. Iya. Gitu. Jadi dari Pak Matius sendiri nih ya, tadi saya tertarik nih. Tadi menyampaikan ada mungkin ketidakpercayaan diri gitu untuk bisa nggak sih kalau misalnya saya masuk ke BPR nih bisa nggak sih menjadi tonggak untuk karir kita mungkin ya Pak? Betul. Awalnya masih ragu-ragu nih ya Pak. Sampai Awalnya, sekarang akhirnya Bapak yakin untuk melanjutkan karir di NBP khususnya ya Pak ya, BPR NBP itu apa sih Pak? Iya, karena jujur aja dulu saya ragunya itu karena pertama itu tadi ya sistemnya itu, kemudian dari segi penggajian memang di luar ekspektasi saya dulu gitu. Jadi di luar ekspektasi saya. Kenapa juga saya sempat mau resign, saya bilang tadi itu, ya itu tadi Salah satunya ya Pak ya? salah satunya tentang itu juga, karena kan mungkin ketika saya sudah bekerja di bank umum terus masuk ke BPR itu kan gajinya agak beda jauh ya, agak beda jauh gitu. Saya persepsinya waktu itu setelah selesai training 3 bulan nih, mungkin ada posisi tawar-menawar, saya mikirnya seperti itu gitu kan. Tapi memang ada, tapi belum sesuai dengan ekspektasi saya waktu itu gitu. Akhirnya mantap untuk melanjutkan itu apa nih Pak? Setelah 2 tahun kemudian ya, setelah 2 tahun kemudian itu ya baru saya memang benar-benar yakin di BPR NBP 29 untuk berkarir gitu. Kenapa? Karena memang tadi setelah saya training, kemudian ada masa percobaan, kemudian setahun setelah training ya, memang ada kenaikan lah. Itu yang membuat saya agak sedikit betah dulu. Masih sedikit betah itu setahun pertama ya. Cuma ya kita tahu sendiri kalau di BPR kan setiap tahun pasti ada kenaikan ya, pasti ada kenaikan gitu. Tapi memang mungkin harus bersabar dulu. Iya. Itu namanya proses ya Pak. Betul. Salah satu cara kita untuk menikmati proses. Kalau misalnya pertama masuk kemudian langsung diberikan satu kenikmatan, nanti untuk menikmati prosesnya kayaknya kurang nih, karena dari awal sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa gitu. Betul. Oke. Tadi nih balik lagi kita ke ketika Bapak menjadi kabag funding, kemudian setelah jadi kabag funding saya menjadi kabag marketing dan penagihan ya. Wow, pernah juga nih. Pernah merangkap 2 jabatan itu. Sekaligus ya Pak. Betul. Ini Pak, kalau kita ngomongin marketing kemudian penagihan, pasti kan kaitannya dengan target lagi nih, apalagi penagihan ketemu dengan nasabah-nasabah yang agak nakal nih, harus disetir. Itu gimana nih Pak caranya? Iya, memang di awal-awal dulu juga sebenarnya saya sangat alergi dengan marketing. Wah. Jadi ketika tamat kuliah, ketika mau apply lamaran, ketika ada yang berbau-bau marketing itu udah no gitu ya. Pasti saya lebih milihnya ke operasional ataupun audit seperti itu gitu. Tapi ketika memang harus ditempatkan di posisi itu, ya bagaimana kita harus belajar ya. Betul. Kita banyak belajar mengenai marketing ya. Dulu sebelum saya jadi kabag marketing, ketika ada orang promosi di mall-mall gitu, memberikan brosur-brosur, pasti saya tolak. Pasti saya tolak. Tapi ketika saya sudah di marketing, paling tidak kita sudah menghargai ya. Iya, ketika betul. kita mengambil brosur baik itu, kita sudah menghargai orang Betul. gitu. Dan memang intinya sih banyak belajar gitu ya, banyak belajar. Walaupun kita dari basicnya di operasional atau audit, ketika kita dilempar ke marketing, kita memang harus siap gitu ya. Memang pasti akan ada penolakan ketika promosi ya. Iya. Bahkan kita pernah promosi dulu di daerah Binong gitu ya. Iya. Kita ditolak, dikira amal jariah gitu. Karena kita bawa map dulu tuh. Bawa map, kita kan minta data-datanya sama HP-nya ya, tapi mereka langsung nolak, dikira amal jariah kata teman-teman gitu. Ya ampun, padahal kita dari tim marketing. Betul, ya Pak, kita untuk promosi waktu itu hari Sabtu dengan tim Panding dan AO waktu itu. Jadi itu pengalaman yang lucu tapi ya berkesan juga gitu, karena bagaimana ya seorang marketing itu memang udah harus siap ditolak ya. Iya betul. Ya, gitu. Kalau dari penagihan nih Pak, pernah ketemu sama nasabah yang seperti apa nih Pak? Yang agak unik juga. Kalau di penagihan ya sering ya, misalnya nasabah yang janji-janji aja gitu kan. Janji lagi. Ada juga nasabah-nasabah yang ketika sudah bermasalah di backup oleh LSM gitu ya. Betul, itu ya, jadi ya banyak seninya lah di lapangan. Tapi bagaimana ke pendekatan kita sebenarnya ke nasabah-nasabah tersebut gitu. Kalau misalnya dari kita pendekatannya baik juga, mungkin nasabah juga bakal luluh ya Pak ya? Betul.
Kadang mungkin ya kita harus pura-pura bahwa kita misalnya ditekan dari kantor atau kita akan di SP kalau si ibu nggak bayar gitu kan. Kadang mereka terenyuh dengan model-model seperti itu, ada juga gitu kan. Ada juga mungkin kita bawa dari segi agamanya gitu. Tapi kalau yang penakut ya mungkin kita ghost juga ya, kita lakukan pengeplangan segala macam. Jadi gimana kondisi nasabah sih sebenarnya, tapi selama mereka punya etikat baik, menurut saya pasti masih bisa diselesaikan dengan baik-baik juga ya. Betul. Berarti banyak juga ya pengalaman di marketing ya Pak? Betul, ya bahkan sekarang udah lebih enjoy di marketing sebenarnya. Kok bisa? Yang awalnya tadi pilih pekerjaan anti banget ya dengan Betul. marketing, sampai sekarang malah udah enjoy banget di marketing. Betul. Emang ada apa sih Pak di marketing? Ya kalau di marketing itu kita kan nggak, kalau apalagi kalau di lapangan ya nggak berasa tau-taunya udah siang, nggak berasa tau-taunya udah sore gitu ya. Coba kalau misalnya kita benar-benar di lapangan ya mungkin untuk nunggu jam istirahat makan siang aja perasaan lama banget ya. Iya, kalau udah operasional tuh ya Bu. Betul. Apalagi kalau nunggu-nunggu jam 5 misalnya. Apalagi Itu- kalau misalnya pekerjaannya udah selesai Pak, nggak ada lagi, bingung mau ngerjain apa lagi nih kita kalau di kantor terus tuh. Betul. Beda lagi dengan teman-teman yang di lapangan ya Pak. Betul. Kalau di lapangan itu kita bisa ketemu dengan orang banyak ya. Iya. Bertemu dengan hal-hal yang baru ya, itu suatu pengalaman juga. Apalagi mungkin saya secara pribadi kurang bisa berbahasa Sunda gitu ya, tapi dengan sering ke lapangan ya mungkin walaupun Sundanya agak kasar mungkin udah ngerti sedikit-sedikit gitu ya. Tapi udah bisa nih Pak berbicara bahasa Sunda. Sedikit-sedikit paham lah. Kumaha kabarna? Damang. Oh, udah. Sudah saya menjadi orang Sunda ini Pak. Oke, Pak Matius, terima kasih nih atas cerita-ceritanya, kemudian pengalaman-pengalamannya. Setelah dari Kabag Funding, kemudian ke Kabag Marketing dan Penagihan, terus sekarang setelah itu ke Kepala Cabang Kepala dulu ya Cabang, Pak? Itu betul, Kepala Kepala Cabang Cabang. di mana? Iya, di Kepala Cabang di Purwakarta ya. Di Purwakarta. Kemudian setelah itu saya sempat Kepala Cabang Jasem selama 1 bulan sebelum pindah ke NBP 32. Oh, itu gimana nih Pak perasaannya ketika Bapak tadinya kan di NBP 29 ya Pak? Betul. Kultur yang dipahami juga pasti sudah lebih banyak di NBP 29. Kemudian sampai akhirnya dipindahkan posisi dan tempatnya ke NBP 32, itu ada tantangan apa tuh Pak di dalamnya? Iya, sebenarnya memang sering ada perasaan yang nggak enak gitu ya ketika saya misalnya baru 2 tahun dulu saya di BPRNBP 29 ini kan saya diikut sertakan sebagai peserta PCPB ya. Terkadang memang saya merasa nggak enak gitu, nggak enak dengan senior-senior yang lain yang mungkin lebih dulu udah lebih lama di BPRNBP 29 itu bekerja gitu. Cuma ada kemarin bahasa dari Pak Direktur sebelumnya itu bahwa ketika walaupun seseorang itu sudah lama bekerja tapi nggak potensial, apakah kita harus ikutkan dalam PCPB ini Pak Matius? Betul, Katanya itu. seperti itu. Kita menyuruh Pak Matius karena kita melihat potensi itu ada katanya gitu. Jadi jangan merasa nggak enak, abaikan saja orang-orang, abaikan saja netizen gitu. Tapi di satu sisi saya memang oh iya ada benarnya juga gitu. Tapi di satu sisi jadi beban kan. Jadi beban karena ya itu tadi pasti aja ada omongan-omongan ya. Iya. Itu sih, kok masih pasti. 2 tahun kok sudah PCPB gitu. Ya tapi itulah seninya. Tapi bagaimana kita amanah terhadap tanggung jawab yang diberikan itu sih. Gitu. Jadi setelah PCPB kemudian nggak berapa lama waktu itu saya belum menjadi kepala cabang sudah ada kaderisasi direksi di NBP ya. Masih kepala bagian dulu di Pusaka, saya sudah ikut untuk kaderisasi, sudah presentasi di PT NBP Jakarta gitu. Betul, di holding ya Pak? Betul, ya? di holding untuk kaderisasi itu. Bahkan posisi saya masih kepala bagian marketing dulu, saya sudah sertif. Sudah sertif di Jakarta, dan itu pasti ikatan dinas ya dengan NBP Iya, ya. pasti. Selama 5 tahun 5 ya. tahun. Cuma dalam perjalanan waktu itu kebetulan di Purwakarta kepala cabangnya mengundurkan diri ya. Akhirnya saya dipindah ke Purwakarta, betul. Ya memang saya sering dipindah-pindah sih Bu Indri ya. Wah, Dulu saya IC cuma 3 bulan di Pusaka, terus dipindah ke Purwakarta, kemudian dipindah lagi ke pusat gitu ya. bolak-balik terus Betul. nih ya Pak ya? Kemudian dipindah lagi ke Purwakarta, baru dari Purwakarta dipindah ke Ciasem gitu. Iya. Apa Jadi yang sudah bisa puas lah. Pak Matius ambil nih dari banyak dipindah ke sana ke sini, pindah dari posisi ini, posisi ini. Apa sih yang bisa Pak Matius ambil dari perpindahan-perpindahan itu Pak?
Ya mungkin di satu sisi kita makin gampang untuk beradaptasi ya, karena sudah terbiasa pindah pindah posisi ataupun pindah kantor ya. Jadi mungkin lebih gampang bersosialisasi, beradaptasi dibanding kita mungkin jarang-jarang dipindah, sekali pindah mungkin agak shock mungkin ya. Gitu. Gitu. Tapi karena kita udah terbiasa dan dipindah-pindah ya udah gitu kan. Ya Enjoy dijalani, aja. dinikmati aja ya. Jangan dibawa stres sih. Oh iya, itu betul sih Pak. Betul. Kebanyakan kan yang bikin kita nggak enjoy di pekerjaannya kitanya sendiri ya Pak ya, yang nggak Betul. bisa mengatur waktunya, mungkin nggak Betul. bisa mengatur jadwal mana nih timing untuk bekerja, mana untuk istirahat gitu Pak. Boleh Betul. dong Pak Matius sharing lagi sama kita gimana sih cara atur waktunya nih Pak? Apalagi menjadi direktur ya, pasti kesibukannya juga sudah berbeda gitu Pak ketimbang yang sebelumnya menjadi staff gitu. Iya, jadi memang ketika menjadi direktur juga memang agak tidak terlalu kaget sebenarnya ya, karena kan kita sudah terbiasa memimpin cabang ya. Iya, Memimpin cabang mungkin dengan karyawan kurang lebih 20 orang. Ketika sudah jadi direksi juga ya hampir sama, karena di Karawang itu kan untuk karyawannya juga masih kurang lebih sekitar 40 ya. Cuma memang untuk saat ini ya, karena saya masih sendiri di sana ya, karena kebetulan belum ada direksi duanya, memang banyak pekerjaan yang harus dikerjakan secara sendiri-sendiri lah. Karena seharusnya kan ada direksi dua yang menangani penagihan ya gitu, sedangkan saya harus menangani operasional, penagihan, dan juga marketing gitu ya. Wajar sih, maksudnya kadang kita jenuh juga ya, jenuh dengan kerjaan-kerjaan, tapi bagaimana kita bisa kembali ke pribadi kita sendiri, bagaimana kita bisa menikmati setiap pekerjaan-pekerjaan kita itu dengan baik. Tapi ketika memang sudah mumet banget ya, mungkin kita butuh cuti untuk healing. Iya betul, healing. Anak muda sekarang Iya, ya, betul. atau mungkin sekedar staycation gitu. Betul. Tapi bukan niatnya untuk boros atau royal gitu, tapi hanya untuk sekedar kita sudah capek nih dari Senin sampai Sabtu untuk bekerja, bahkan seminggu sampai kita closing ya. Artinya kita harus memberikan self reward ya. Betul, untuk self-reward. pribadi kita gitu ya, untuk hanya sekedar staycation atau mungkin ya liburan lah gitu ya, liburan tipis-tipis kalau istilah saya mah. Kalau istilah saya anak muda, healing Healing ya, gitu. iya. Biar nggak stres, Betul. biar nggak jenuh, biar Karena harus ketika- balance ya, Iya, antara betul. pekerjaan dan hidup itu harus Betul, balance. itu. Bahkan mungkin kalau saya pribadi sekarang untuk ngadem-ngadem di saung saja pun udah healing gitu. Wah, dari hal-hal Seperti itu. terkecil ya tadi Betul. benar. Healing tipis-tipis. Mm-mm. Oke, kalau dari Pak Matius sendiri nih Pak, selama menjadi direktur, sebelumnya direktur ya Pak, Betul, kemudian sebenarnya direktur yang membawahi fungsi kepatuhan ya. kemudian naik menjadi direktur utama, ada pengalaman yang paling bikin Pak Matius ini sangat menyebalkan nih, atau mungkin dari nasabahnya, atau mungkin dari teman-teman karyawan di NBP 32-nya yang susah diarahkan gitu, yang sampai bikin Pak Matius tuh capek gitu, Iya. dan cara mengatasinya. Memang ketika kita menjadi direksi itu atau dirut mungkin sekarang ya, terutama yang sering bikin kesel itu justru mungkin teman-teman yang di level middle ya. Karena mungkin kita ya. karena mungkin nggak sesuai dengan expect kita gitu. Mungkin di satu sisi zaman saya dulu kepala bagian, bahwa saya ketika ada kredit yang jatuh tempo itu direksi itu nggak campur tangan sampai sejauh itu, saya sudah bikin beres misalnya. Iya. Bahkan untuk jatuh tempo bulan ini, bulan depannya lagi, saya udah ada data-datanya gitu kan. Tapi saya perhatikan terkadang untuk teman-teman di middle ini seperti itu, masih lost. Bahkan untuk tanggal 10 kadang kita tanya siapa yang jatuh tempo bulan ini, ada yang belum hafal gitu kan. Jadi kadang bikin emosi kadang. Jadi ya selain mungkin nasabah pastilah ya, tapi Iya. kalau yang sering itu ya mungkin internal kita juga, Internalnya. betul. Untuk level-level kepala bagian, seharusnya kan kepala bagian itu mungkin lebih rewel kali ya, Iya. lebih rewel ke timnya ataupun ke nasabah seperti itu. Ya kalau mungkin untuk nasabah ya mau sejam gimana pun untuk saat ini ya kita jabanin. Kadang kan kalau misalnya di Karawang kasarnya kan itu kan banyak wilayah pabrik ya, Iya, dan betul, nasabah Pak. itu atau calon nasabah itu rata-rata pulang malam ataupun sore ya, kita harus sudah siap lah, harus siap untuk kerja, untuk lembur ya, untuk survei Iya, ya, karena survei kita harus malam. mengkondisikan dengan customer kita gitu ya. Kita nggak mungkin survei di pas office hour sedangkan Iya. mereka nggak bisa kan gitu kan. Betul. Ya itu mungkin terkadang bikin
Ya, kesal sih enggak, tapi ya kita harus rela mengorbankan diri gitu ya. Ya, Untuk hal betul sih, itu Pak. ada harga yang harus kita bayar ketika kita pengen sukses lah kasarnya. Ya, betul Gitu. banget itu, Pak. Untuk sukses tuh ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya, Pak. Gitu. Ada banyak halangan, rintangan, kemudian kerikil-kerikil kecil mungkinnya, Pak, yang bikin kadang kita jadi nggak semangat lagi, tapi mau nggak mau kita harus kembali lagi karena mikir lagi nih mimpi kita apakah akan kita selesaikan sampai sini saja atau mau kita lanjutkan nih mimpinya gitu ya, Pak. Betul. Oke, Pak Matius, closing statement nih, ada pesan atau motivasi kan nih untuk khususnya untuk sahabat cakep di rumah, para kaula muda dalam bekerja dan berkarir? Ya, kalau saran saya sih untuk teman-teman yang terlibat di dunia per BPR-an ya, ataupun teman-teman yang masih milenial gitu ya, saya yakin BPR ini tempat teman-teman bekerja untuk meraih masa depan, tapi bagaimana teman-teman bisa mengikuti setiap proses yang ada gitu. Jangan pernah minder dengan orang-orang yang kerja di bank umum ataupun di perusahaan-perusahaan lain. Kita bisa kok gitu. Saya nggak pernah minder ketemu dengan orang-orang bank umum sekalipun gitu. Tapi yang saya perhatikan memang untuk teman-teman di karyawan di BPR lah, terkadang itu sering minder ya. Iya. Sering minder ketika bertemu dengan karyawan bank umum A, B, C ketika ada di pasar gitu. Saya rasa janganlah gitu, jangan sempat minder kalau kita bekerja di BPR, gajinya toh sama aja, Betul. fasilitasnya juga sama aja gitu kan. Rezeki kita Bahkan jenjang karir juga lebih ini ya, Pak, lebih menjanjikan mungkin. betul, untuk jenjang karir justru lebih menjanjikan di BPR gitu, karena kan kita di satu sisi saingan tidak terlalu banyak ya, Iya, saingan tidak terlalu banyak. Kalau tidak seperti di bank-bank umum itu, untuk menjadi kepala cabang aja mungkin harus bersaing dengan berapa puluh, berapa ratus orang gitu Iya, ya. betul. Kalau mungkin di kita kan tidak, bahkan mungkin hanya berapa orang saja yang bisa menjadi kandidat gitu. Tapi bagaimana itu tadi, bagaimana kita bisa belajar secara mandiri, kemudian kita banyak belajar hal-hal yang sesuai dengan job desk kita ataupun tentang BPR, ya pasti suatu saat ya kalau kita tetap menjaga integritas kita ya. Betul. Integritas kita, saya yakin ya pasti suatu saat kita akan dapat posisi yang kita inginkan gitu. Selain turut serta berdoa ya, dan Iya, juga minta pasti. doa ke orang Orang tua tua, gitu ya. iya. Tapi kalau untuk hanya di BPR ini untuk sementara saja atau tempat singgah saja, mending nggak usah coba-coba di BPR gitu sih. Salah ya, Pak, kalau Betul. coba-coba Kalau di untuk BPR. coba-coba aja salah. Yakinlah teman-teman, kalau untuk yang serius, yang benar-benar bekerja, benar-benar sesuai dengan SOP dan integritas, ya suatu saat jabatan itu pasti akan datang gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Matius. Oke. Oke, jadi sahabat cakep di rumah, Pak Matius ini sebelumnya menjadi karyawan di NBP 29 dan akhirnya sekarang bisa menjadi direktur utama di NBP 32. Ini Betul. salah satu bukti nyata ya, Pak ya, Betul. bahwa perjalanan karir di dunia perbankan di BPR khususnya Betul. dan NBP di NBP gitu, itu sangat menjanjikan untuk teman-teman. Jadi jangan minder ya, Pak, tadi ya. Jangan minder, kemudian jaga integritas jaga ya. integritas dan tetap semangat, optimis bahwa ketika nanti bertemu dengan karyawan bank-bank lain, tunjukkan bahwa kita sebagai karyawan BPR bisa maju ke depan gitu. Oke ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Matius Oke. sudah berkenan hadir di Bona Podcast. Oke, sahabat cakep, saksikan terus Bona Podcast di episode selanjutnya. Akan ada siapa lagi nih? Oke, bye-bye.